Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali nih ya teman-teman yang bekerja malam hari ini ya. Nah, harus semangat gitu ya Ustadz ya. Harus semangat ya. Karena kan bekerja itu kan ibadah ya Ustadz ya. Ibadah. Nah, jadi memang sesuai dengan topik kita hari ini pemirsa, bicara soal posisi bekerja ya dalam Islam itu seperti apa sih hakikatnya gitu ya. Nah, termasuk nanti di dalamnya ada permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas. Nah, sekarang bekerja ini kalau dalam Al-Quran itu disebutin nggak sih Ustadz? Itu kewajiban, kalau wajibnya itu seberapa pentingnya, nah itu. Nah ya, memang dalam Islam itu bekerja itu wajib. Wajib bagi setiap kaum muslimin bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menafkahi keluarga itu wajib. Laki perempuan? Lelaki maupun perempuan itu wajib. Seperti ini dikatakan bahwasannya dalam Al-Quran diterangkan ketika seseorang itu bekerja pada siang hari itu secara lelah. Iya. Dengan penuh lelah, dengan penuh keseriusan, tidak putus asa. Kemudian waktu malamnya itu beliaunya itu merasa kecapean, merasa lelah seperti itu. Itu Allah mempersamakan seperti orang yang lagi jihad fisabilillah. Seperti itu. Jadi memang jangan hanya sekedar bekerja untuk biasa-biasa ya. Iya. Memang kita itu dituntut untuk bekerja keras dan di situ ada menjadi tenaga ahli. Ahlinya di situ. Oh iya, ada anjuran kalau misalkan ngedram apa kahun itu jadi ahlinya, diseriusi terus. Buat Adit nih ya, buat Adit. Tepuk tangan dulu dong buat Adit. Ya. Misalnya yang keyboard. Yang keyboard ya. Itu harus menjadi ahlinya nanti. Ahlinya pijat ya? Ahli pijat loh. Ya kan pijat keyboard. Iya keyboardnya ya. Mungkin biasanya keyboardnya gini, itu dikembangkan menjadi bisanya dengan gini atau gimana. Oh iya. Biasanya shiatsu nanti lama-lama shiatsu. Iya iya. Kepala mungkin. Headbanging ya, oke boleh. Mungkin tenaga ahli. Jadi tidak hanya bekerja untuk mendapatkan nafkah, tidak hanya menggugurkan tanggung jawab, tapi juga tadi Ustadz bilang harus dikembangkan menjadi tenaga ahli gitu ya. Ahli, seperti itu anjuran dari pengembangan dari ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh beberapa ulama seperti itu. Oke, seperti jadi itu. Tidak stagnan hanya bekerja di situ saja, tapi harus kembangkan lagi. Oke, mantap kalau gitu Ustadz. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan Ustadz, kita mau lihat yang satu ini dulu Ustadz. Oh iya. Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering. Nah ini ya aku suka ini. Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering. Ya. Curhatannya banget itu ya. Iya iki loh, arek-arek Ustadz. Arek-arek ya? Arek-arek. Bukan Mas Ruli ya? Bukan. Saya nggak keringetan, soalnya ber-AC Ustadz. Oh iya, alhamdulillah. Maksudnya ini hadis ya Ustadz ya? Iya hadis. Itu hadisnya maksudnya bagaimana sih Ustadz? Itu hadisnya adalah sebenarnya untuk mensegerakan hak orang lain. Nah, untuk mensegerakan hak orang lain ketika kita sebagai atasan, kita memiliki kewajiban untuk memenuhi hak karyawan kita yang berupa gaji. Gaji ini nggak telat. Itu. Nah, tapi juga hak karyawan kepada atasan juga tidak boleh semena-mena juga dan tidak boleh terlalu memberontak. Bagaimanapun pemimpin atau pada suatu perusahaan atasan itu termasuk ulil amri. Oh iya benar ya, pemimpin ya. Alladzina amanu wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi bertaat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemimpin. Di sini pemimpinnya lebih luas, bisa pemimpin negara, pemimpin perusahaan, pemimpin yang ada di sini gitu. Dan yang sebagai bawahan nggak boleh ngerasani. Nah, itu loh, yuk. Ngerasani. Iya aja kok berat. Nggak boleh, gara-gara masa telat gaji, si Aspronya di rasani. Aspro mana itu Ustadz? Nggak ada di Bios TV kayak begitu, nggak ada. Nggak ada, itu TV lain mungkin. Oh iya mungkin. Ustadz banyak. Sekarang berarti Ustadznya udah mulai ditangkap di TV lain ceritanya nih. Di TV mana itu Pak Ustadz? Kayaknya di TV lokal Surabaya. Oh pokoknya bukan Bios lah ya. Warnanya itu hijau dan hitam. Oh iya. Oh banyak yang main soalnya. Trendsetter. Iya, betul. Tapi ada lagi nih yang satu lagi nih. Ada tayangan juga nih Ustadz? Ada ya. Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi pulang sore, bayaran nggak seberapa.
kerja apa dikerjain coy. Itu. Alhamdulillah. Kok saya ngomongnya kok penuh ini ya? Iya, penuh menjiwai. Penjiwaan ya. Menjiwai Bob Sadino. Iya, itu. Tapi memang kayaknya memang potongan Mas Ruli. Oh, precingan saya gitu ya? Enggak, masih mental-mental Bob Sadino. Oh iya, ya, orang yang lugas dan tegas gitu. Lugas dan tegas, terus memiliki lompatan-lompatan pemikiran sehingga tidak terlalu mainstream dalam bekerja dengan cara-cara yang kreatif. Betul ya Ustadz. Ya. Nah, Mas Ruli kan kreatif banget. Oh iyalah, kan banyak kumpul sama Ustadz. Iya. Nah, sekarang nih ya, yuk kita balik lagi ke obrolan soal bekerja nih. Ustadz misalnya ada masalah nih ya, kan ada teman saya, dia itu kerja, baik sih anaknya, tapi mohon maaf nih, kerja di tempat yang satu bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya menjual minuman keras. Nah itu gimana nih, dia menyikapi pekerjaannya Ustadz? Oh seperti itu ya. Kadang-kadang bingung misalnya, dia pernah curhat kayak gitu, saya punya teman gitu. Betul. Apapun pekerjaannya, ketika kita itu menjual barang najis atau barang haram, itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tergolong pekerjaan yang haram, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau kita itu hidupnya di luar negeri misalkan. Di luar negeri yang mayoritasnya non muslim dan minuman keras itu bagian dari budaya mereka yang tidak memabukkan dan tidak menyebabkan perbuatan yang jelek seperti itu. Beda kan kalau di sini. Di sini kan minuman keras sudah oplosan ya. Sudah oplosan yang menyebabkan kesehatan terganggu, pikiran mulai rusak, sehingga ngelantur kemana-mana seperti itu. Kalau di sini konteksnya di Indonesia, kita berjualan minuman keras jelas haram. Nah, itu kan kalau kita sebagai pemimpin atau pengusahanya Ustadz ya, kan nggak boleh lah. Lah kita sebagai karyawan nih, aduh saya ngelamar pekerjaan, kok ya diterima yang di tempat yang seperti itu gitu loh. Apa yang ditolak sebaiknya atau gimana Ustadz? Padahal ya butuh, namanya juga butuh pekerjaan. Betul sekali. Bagaimanapun juga kita itu tetap diberikan Allah oleh Allah itu yang berupa pikiran untuk menimbang yang namanya hak dan yang batil. Ketika kita mau memutuskan untuk melamar pekerjaan, hendaknya kita juga ada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya yang harus kita pertimbang. Salah satunya adalah ketika nanti saya masuk di perusahaan tersebut, apakah pekerjaan saya seperti apa? Bertentangan enggak dengan syariat Islam? Terus apa yang dijual? Terus apa yang saya lakukan? Terus hubungannya saya dengan orang lain itu seperti apa? Dan itu harus diketahui, wajib diketahui dulu, baru kita menyampaikan proposal lamaran ke perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, dari awal sudah harus ada pertimbangannya ya. Jadi insya Allah kalau seperti itu Allah akan menuntun kita. Yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah itu senantiasa memberikan jalan keluar. Jalan keluar. Pokoknya kita modalnya takwa lah. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintahnya yang sesuai kemampuan kita dan meninggalkan segala larangannya. Insya Allah Allah akan menuntun kita untuk kepada jalan keluar dan Allah memberikan rezeki yang tidak diduga-duga, yang tidak disangka-sangka. Dan kita hendaknya untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah agar apa? Agar senantiasa diberi kemudahan. Berarti kalau gitu bisa dibilang bahwa kemudahan bekerja tapi yang kurang sesuai dengan ajaran Islam tadi itu anggap aja sebagai cobaan. Ya kan gitu Ustadz, maksudnya cobaan dalam artian kita tetap memilih yang mana nih? Memilih pekerjaan atau yang bertakwa kepada Allah tadi itu ya. Karena percayalah bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar. Solusinya itu ya. Insya Allah ketemu lah, berarti bener nih ya. Iya, makanya kan ada sebuah lagu yang terkenal kan. Oh terkenal banget ya? Iya. Iya, juga di luar juga. Ya, liriknya itu nonton banyak. Iya. Liriknya itu kira-kira seperti ini. Insya Allah ketemu. Dek. Insya Allah ketemu. Nah, gitu-gitu loh. Itu dek itu rintik-rintik bunyi hujan di atas genting maksudnya? Enggak. Oh, tapi liriknya itu inspiratif banget gitu. Ya. Yang ciptakan siapa sih Ustadz lagu itu? Yang ciptakan itu siapa ya? Oh ya itu loh. Saya tidak mau menyebutkan, mungkin disebutkan sama. Ya sama aja kalau nggak disebutin yang lain juga. Tapi yang pasti ini pemirsa, kita masih ada waktu segmen berikutnya nih ya. Buat pemirsa yang mau tanya-tanya terkait dengan masalah pekerjaan
atau segala sesuatu yang terjadi di kehidupan sehari-hari Anda, mau dikonsultasikan dengan Ustadz Mas Beriwan boleh. Langsung ya telepon di mana Ustadz? Ayo. 738 0885 0885. Ya, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini tetap di Cakrawala Malam.